Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama kakak pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa agar dipermudah dalam belajar dan dimudah untuk memahami materi-materi pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ngasri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, udah kadang-kadang udah selesai. Sebelum kita belajar, marilah kalian mengeluarkan alat belajar kalian terlebih dahulu. Oke, sudah dikeluarkan. Lanjut saja. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tematik, tema 9, tentang benda tunggal dan benda cair. Adik-adik sudah ada yang tahu kah pengertian benda tunggal dan benda cair? Tapi sebelum kita mempelajari apa itu benda zat tunggal dan campuran, adik-adik harus mengerti terlebih dahulu tentang materi. Jadi apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi terdapat berwujud cair, padat, dan gas. Jika ada menemukan benda berupa ruangan, yaitu benda-benda yang termasuk materi seperti contoh air, minyak, dan pasir. Nah, itulah contoh-contoh materi. Di dalam materi terdapat zat penyusun, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, di dalam materi itu terbagi menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu pun sendiri dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Senyawa itu masih dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Zat campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran hidrogen ya. Bisa dimengerti? Jadi kakak ulangi ya. Di dalam materi itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal masih dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Senyawa masih dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Dan zat campuran dibagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran hidrogen. Pengertian zat tunggal, ada yang tahu? Jadi zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari hidrogen, dari materi sejenis. Zat tunggal juga disebut dengan zat murni. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang sangat sederhana, tidak dibagi lagi. Contoh unsur logam yaitu besi, emas, tembaga yang bisa kalian temui di suatu tempat. Mungkin kalian sudah pernah menemui besi, emas, dan tembaga, bahkan sudah pernah memegangnya. Kemudian contoh unsur non logam. Unsur logam adalah seperti oksigen yang kita hirup setiap hari. Nah, karbon dan silikon yang sering kalian jumpai terdapat di handphone kalian. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari berupa unsur. Contohnya di dalam minyak ada 3 unsur ya adik-adik. Ada karbon, oksigen, dan hidrogen. Contoh lainnya adalah gula, unsur sama dan minyak. Kemudian benda zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis senyawa. Campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu homogen dan hidrogen.
Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna, seperti contoh air tercampur dengan gula. Nanti adik-adik di rumah bisa dipraktekkan, air di dalam gelas dicampur dengan gula, nanti adik-adik aduk. Nah, nanti itu akan bercampur secara sempurna. Kemudian campuran hidrogen. Campuran hidrogen adalah campuran yang penyusunannya tidak sempurna, seperti contoh air dimasukkan ke gelas, kemudian adik-adik campur dengan minyak. Itu minyak tidak akan tercampur dengan air karena bahkan tidak akan tercampur dengan air. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan tentang materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik, maka adik-adik temukanlah benda zat tunggal dan benda zat cair di sekitar kalian. Nanti ditulis di buku, dalam pertemuan berikutnya dikumpulkan ke kakak. Oke, mungkin itu saja pembelajaran materi tentang benda zat tunggal dan campuran. Kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.